Bab ke-27. Aku senang kau mau menerimaku. I love you. Derino mengucapkannya begitu lembut membuat hati Charlie cenat-cenut. Charlie tersipu malu mendengar ucapan dari Derino. Ia memalingkan wajahnya ke samping sambil berusaha menahan senyumannya. Derino terkekeh geli dengan sikap Charlie yang malu-malu. Kalau mau senyum, senyum aja. Tidak perlu kau tahan seperti itu. Membuat wajahmu memerah. Derino menggoda Charlie. Segera Charlie memegang kedua pipinya, dibilang Derino pipinya merah. Tuaan. Rengeknya manja dan menutup wajahnya dengan bantal. Hahaha, kau lucu sekali sial. Membuat aku gemas. Ternyata seorang Derino yang terkenal dingin bisa bersikap begitu juga ya. Ya sudah, aku tinggal dulu ya. Ingat, kalau kau memerlukan sesuatu panggil saja Maid yang ada di sini. Jangan lakukan sendiri. Titahnya pada Charlie. Charlie diam saja. Paham? Ia bertanya karena tidak mendapat respon dari Charlie. Charlie mengangguk. Paham, Tuan. Ia pun menurut perkataan Derino daripada nanti Derino marah kalau dia tidak menuruti perkataannya. Aku keluar dulu. Ia pun beranjak pergi dari kamar itu dan menutup pintunya agar Charlie merasa lebih nyaman. Ceklek. Pintu kamar tertutup. Tuan sangat baik denganku. Gumamnya. Apakah aku sedang bermimpi? Tuan akan menjadikanku sebagai istrinya? Ia bertanya sendiri. Charlie rasanya masih belum menyangka akan kenyataan yang ia hadapi saat ini akan menjadi seorang istri dari Derino. Ia menampar-nampar pipinya pelan, apakah ini mimpi atau memang benar kenyataan. Ya, memang sejak SMA Derino selalu menolong Charlie. Ia beranggapan itu wajar saja karena Derino tidak suka ada yang berbuat tidak senonoh di sekolah dan melihat orang yang teraniaya. Ia juga pernah bilang menolong hanya karena kasihan melihat Charlie dibuli terus. Padahal jika Charlie tahu bahwa Derino sudah mulai menyukai dirinya saat ia mengucapkan terima kasih padanya. Akhirnya ia tertidur karena efek dari kering. Lapor, Tuan. Orang itu baru saja pergi dari rumahnya. Kalian ikuti. Jika keadaan sudah memungkinkan, segera kalian bawa orang itu ke markas. Ucapnya. Cat. Ia mematikan sambungan telepon itu dan bergegas menuju markasnya untuk menunggu. Anak buah Derino yang melapor tadi ditugaskan Derino untuk terus memantau orang yang sudah menabrak Charlie. Sejak tahu di mana letak rumah orang itu dan semua usahanya, Derino menyuruhnya untuk terus mengintainya selagi ia menjaga Charlie. Saat ini Derino tengah di perjalanan menuju ke markasnya yang berada sedikit masuk ke hutan agar jauh dari keramaian. Sementara anak buahnya saat ini mengikuti mobil itu dari belakang dengan jarak yang agak jauh. Saat mobil itu sudah mulai masuk ke area yang sepi. Kebetulan ia sebenarnya ingin keluar kota dan melewati jalan sepi agar lebih cepat. Namun siapa sangka bahwa pilihannya berakibat fatal pada dirinya. Anak buah Derino menancapkan gas mobilnya dan langsung memotong kendaraannya. Brum! Cit! Ia langsung menghentikan mobilnya mendadak karena anak buahnya langsung menghadang berhenti tepat di depan secara tiba-tiba. Kurang ajar! Tidak bisakah mereka membawa kendaraan dengan benar? Ia hendak memundurkan, tapi ternyata di belakang juga sudah ada mobil yang menghimpit mobilnya. Asectek! Siapa mereka? Berani sekali menghalangi jalanku! Sementara anak buahnya sudah turun dan langsung mengetuk kaca jendela di dekat sopir dengan keras. Keluar! Sentaknya dari luar. Wajah mereka tidak dapat dikenali olehnya karena semuanya menggunakan penutup kepala. Hanya tampak mata mereka saja. Ia pun keluar dari dalam mobil. Sudah ada 5 orang anak buahnya yang berdiri di sana. Belum yang berada di dalam mobil belakang. Siapa kali? Biuk. Belum sempat ia berbicara sudah dipukul telak oleh salah satu di antara mereka. Ia langsung memegang perutnya menahan sakit. Kurang ajar! Ia pun kesal dan hendak melawan.
Biuk! Biuk! Tidak sempat melayangkan pukulan, ia sudah dipukul tersungkur ke aspal. Mudah saja bagi mereka karena ia sendiri tidak pandai bertarung. Lain hal dengan anak buah Derino yang sudah sangat terlatih. Bawa dia! Suruhnya pada yang lain dan segera membawanya. Tidak lupa mereka mengikat tangan dan memplaster mulutnya karena terlalu ribut. Mobilnya mereka biarkan saja di sana. Siapapun yang ingin mengambil dipersilakan. Hum! Hum! Ia mencoba berteriak tapi tidak bisa karena mulutnya dilakban. Ke sisi Derino yang baru saja sampai di markasnya. Selamat datang, Tuan. Sambut anak buahnya yang berjaga. Ia hanya mengangguk kecil. Apa mereka sudah sampai? Tanya Derino langsung. Belum, Tuan. Tapi mereka sudah dalam perjalanan kemari. Orangnya sudah bersama mereka. Jawabnya yang mendapat laporan dari temannya. Derino langsung berjalan menuju ke ruangannya terlebih dahulu. Ia sudah tidak sabar untuk membuat orang itu merasakan pedihnya siksaan yang akan diberikannya dan mati secara perlahan hingga membuatnya ingin secepatnya untuk mati daripada harus menahan sakit yang tak berkesudahan. Tidak lama menunggu anak buahnya sudah sampai markas dan langsung menuju ruangan bawah tanah. Ruangan itu saat ini kosong. Tidak ada tawanan karena semuanya sudah dibasmi. Maaf, Tuan. Dia sudah berada di ruang bawah. Lapornya pada Derino yang sedang memainkan laptopnya. Segera ia menyelesaikan dengan cepat apa yang dikerjakan olehnya dan langsung menutup laptopnya lalu segera beranjak ke ruangan bawah tanah. Ruangan itu tidak hanya dipakai sebagai tempat eksekusi para tawanan untuk musuh-musuh mafianya. Tapi ruangan itu juga sebagai perakitan senjata-senjata baru oleh anak buah Derino. Selamat datang, Tuan. Ia sedikit membungkuk melihat kedatangan Derino. Ia terus berjalan dan anak buah kepercayaannya mengikuti dari belakangnya. Orang itu adalah Rocky. Selain memiliki kemampuan bela diri yang bagus, ia juga cukup pintar dalam merakit senjata. Senjata yang diciptakannya belum pernah ada dalam dunia mafia manapun. Baik sesama Asia atau Eropa dan Amerika. Beruntung ia saat ini berada pada pihak mafia yang berada pada jalan benar. Mereka tidak akan mengganggu mafia lainnya jika tidak diganggu. Derino juga tidak menjalankan bisnis haram. Ia menjalankan bisnis secara legal dan sesuai dengan aturan. Ia akan menjadi seorang yang cukup mengerikan di dunia bawah jika ia diganggu apalagi orang yang dekat dengannya atau dicintainya. Siapa kau? Lepaskan aku! Aku tidak memiliki urusan denganmu! Sentaknya ketika Derino berada di depan sel tempatnya dikurung. Derino memandang orang itu dengan tajam. Terlihat ia sangat marah pada orang yang sudah berani mencelakai calon istrinya itu. Orang itu sudah tidak diikat dan dilakban lagi mulutnya jadi dia saat ini sedang meronta-ronta dari dalam. Lepaskan Brengska! Cukup berani dia mengatakan hal itu. Jika saja ia mengetahui sedang berhadapan dengan siapa saat ini, tentunya nyalinya bakal ciut. Wajah Derino seketika berubah menjadi dingin dengan pandangan yang tajam. Apa kau katakan? Tidak ada urusan denganku? Tanya Derino sambil tersenyum, remeh. Kau sudah membuat orang yang kucintai celaka, Tuan. Derino ingin memainkan emosi orang itu. Ia terdiam mencoba mengingat apakah pernah dirinya membuat orang celaka. Apakah kau tidak ingat wanita yang kau tabrak? Tanya Derino sedikit memiringkan senyumannya. Orang itu mengingat kejadian saat ia menabrak Charlie tempo hari. Itu bukan salahku, Bodha. Makinnya. Sungguh dia cukup berani. Oh, ya? Karena kau bisa membayar polisi dan terbebas bukan berarti kau akan bisa bebas dariku, Ogan. Derino menyebutkan nama orang itu. Dari mana kau tahu namaku? Tentu saja Derino tahu. Tidak sulit baginya untuk mengetahui informasi seperti itu. Kau tidak perlu tahu. Kemudian Derino menyuruh anak buahnya untuk mengikat ia di tiang eksekusi. Ikat dia di tiang.
Anak buahnya yang sudah tahu langsung melaksanakan perintahnya. Ogan tampak panik ketika anak buah Derino masuk ke dalam sel dan menyeretnya. "Lepaskan! Mau kalian apakan aku? Lepaskan!" Ia terus meracau. Rasanya ruangan itu penuh dengan suaranya. Mereka segera mengikatnya di tiang tengah tempat biasa untuk mengeksekusi tawanan mereka untuk mati secara perlahan. "Ambilkan senjataku." Rico mengambil senjata kesayangan Derino, yaitu pedang miliknya. Pedang berwarna silver dengan gagang berwarna hitam mengkilat karena tajamnya. Ia tampak ketakutan saat Derino mendekat sambil membawa pedang itu. "Lepaskan aku! Aku mohon! Lepaskan aku!" Ia tak kuasa menahan ketakutannya, membuat air matanya keluar deras. "Apakah kau menangis?" Derino mengangkat dagunya dengan ujung pedangnya yang runcing agar menatapnya. "Tenanglah, aku akan membuatmu tidak merasakan sakit lagi setelah ini." Ingat ya, setelah ini. Artinya setelah disiksa dulu, lalu mati. "Ampun, Tuan. Aku salah. Aku akan tanggung jawab. Tolong lepaskan aku, Tuan. Aku mohon." Ia meminta ampun, tapi sudah tidak mempan baginya. Shoot! Derino mengeluarkan belatinya dari balik kantong celananya. "Tuan! Ampun, Tuan! Jangan, Tuan! Arkak!" Ia menjerit kesakitan saat Derino mulai melancarkan aksinya dengan mengukir di wajahnya menggunakan belati. Darah segar langsung mengucur begitu deras dari wajahnya. Krit! Krit! Derino terus menyayat wajah itu dengan belatinya. Tidak hanya wajah, ia juga menyayat tangan dan kakinya. "Arkik, sakit!" Teriaknya namun tidak dipedulikan oleh Derino. Anak buahnya dan Rico yang merupakan kaki tangannya di markas hanya melihat dari belakang sambil meringis. Walaupun mereka sudah sering melihat tapi tetap saja mengerikan. Saat sudah selesai bermain dengan belatinya, ia mencampakkan belatinya dan beralih ke pedangnya. Sementara Ogan sudah tidak dapat berteriak lagi. Rasa sakitnya sudah luar biasa. Wajahnya yang putih bersih seketika menjadi merah penuh dengan darah. Begitu juga bagian tubuh lain. Srang! Dalam sekejap kaki sebelahnya sudah tidak berada di tempat lagi. Ia hanya bisa menahan sakit yang luar biasa tanpa bisa bersuara lagi karena sudah banyak kehilangan darah. Sraing! Tangan satunya sudah tidak berada di tempat lagi. Sraing! Kembali Derino mengayunkan pedangnya menyayat perutnya. Langsung saja darah mengalir lagi dengan derasnya. Orang itu masih belum mati. "Kenapa kau tidak langsung membunuhku?" Ucapnya dengan suara terputus-putus dan begitu pelan yang masih dapat didengar oleh Derino. "Baiklah kalau itu maumu." Karena ia juga tidak ingin berlama-lama. Serak! Ia tepat menancapkan pedangnya di jantung Ogan dan langsung membuatnya tidak bernyawa lagi. Derino segera pergi meninggalkan ruangan itu dengan pedang yang masih menancap di jantungnya. "Kalian urus!" Titahnya sambil berjalan naik ke atas diikuti oleh Rico. Ia langsung membersihkan diri karena badannya bau anyir darah. 30 menit kemudian ia sudah selesai dan kembali ke tempat Rico biasa mengerjakan rakitan senjata. "Apa sudah selesai?" Saat ini Rico sedang fokus mengerjakan senjata keluaran terbarunya. Ia menunduk. "Belum, Tuan. Tapi tidak akan lama lagi," ujarnya. "Baiklah. Kapan Tuan akan mencobanya jika senjata ini sudah selesai?" tanya Rocky. "Kapan saja," jawabnya singkat. Derino pun melangkahkan kakinya untuk kembali pulang menuju mansionnya.